rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Indrapuri, yang terhormat ayahanda kita mantan komite MC1 Indrapuri, yang terhormat Ketua Komite Madrasah MC1 Indrapuri, yang terhormat Bapak yang mewakili dan Ramil, Bapak dari Puskesmas, Bapak Ibu Dewan Guru, dan istimewa pada Bapak Kepala Madrasah 1 Indrapuri, Pak Junaidi, penghormatan kepada seluruh pengaudana yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan istimewa penghormatan kepada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Indrapuri, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Belum pernah dalam sejarah saya sebagai penceramah menyampaikan ceramah pakai masker. Hanya tahun 2020 ini sejak bulan Maret saya memberikan ceramah pakai masker. Yang kedua ceramah ninja, saya pakai Ronaldo bagian ninja. Ini harus kita lakukan tuntutan keadaan. Yang maulid tetap kita buat, jangan sampai gara-gara musibah COVID ini menghalangi kita untuk cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Harus kita ikuti protokol kesehatan, minimal 3M. Berapa M? Pertama, memakai masker. M pertama, memakai masker. Ustaz ceramah pakai masker. Memang masker ini menghalangi kita untuk bernafas lega. Lebih banyak hanya pakai masker dan bernafas daripada pakai masker. Sekali-kali buka juga, jangan sampai beredar terus pernafasan kita dalam masker. Karena tidak semua nafas mengapai. Jangankan nafas kok, nafas dong itu. Nah, di antara dia kadang-kadang nafas biasa kita. Tapi kalau punya sendiri pasrah ikuti aja, hiu jangan belum. Ada beberapa hikmah masker itu. Pertama, dengan kita pakai masker, insya Allah lubang hidung bersih. Lebih pilih kita pakai masker lubang hidung daripada kita pakai masker. Coba kalian naik kereta nggak pakai maskernya, hidung buka, tidak naik hidung. Baca terbeli, pakai naik. Begitu tidur malam sambil nggak kerja lain menunggu mata tidur, tulis dorongnya. Kadang-kadang dari tulis dorong tiba. Modifik kalau kita mimpi. Kadang-kadang udah buka lagi, hai apa? Dia pada pakai hidup. Jadi lebih
bersih pakai masker. Masker lubang hidung kita daripada nggak pakai masker. Paru-paru kita juga jadi bersih. Hikmah yang kedua pakai masker, minimal tidak memberikan nafas yang tidak baik buat orang. Ini nafas mereka kadang-kadang kembeh jelas. Maka jika ilmu fikih buat kita sembahyang, ketika kita memberi salam ke kiri dan ke kanan, itu mulut nggak usah gede-gede bukanya. Kayak dia paham dulu. Baca betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana dendam, kuala. Akhirnya sebelah sana dua lagi. Ini membawa virus pada orang lain. Hikmah yang ketiga, kalau kita flu, pilek, bersin, tidak membawa virus orang lain. Jangankan nggak pakai masker, bila kita bersin pun disunahkan juga tutup mulut. Jadi nggak membawa virus ke orang. Yang bersin, ubelnya aku mutu lah. Asyik. Ada yang bersin dua. Asyik. Ini berapa banyak virus kita sedekah ke orang lain. Jangankan pakai masker, bersin tutup mulut. Itu akhlak. Dalam sholat kalian bersin tutup mulut. Jangankan bersin, muak. Kata cek muak. Semengut. Ini semengut betul. Semengut. Ketika memuak, mulut tutup. Yang anak ubah ada ya. Dan tu ya. Wah. Ini membawa nafas tidak baik virus ke orang lain. Maka pakai masker kalau bersin, alhamdulillah tidak berbagi virus ke orang lain. Ada hikmahnya. Maka jaga protokol kesehatan. Pertama pakai masker. M yang kedua mencuci tangan, membasuh tangan, cuci tangannya. Bagi orang Islam cuci tangan itu yang wajib 5. Kapan? Waktu berwudu sholat minimal 5 kali. Orang Islam luar biasa bersihnya. Belum lahir virus, cuci tangan sudah di luar kita. Minimal 5 waktu cuci tangan. Kapan dek? Waktu sholat. Ada sholat. Yang besar ada sholat. 5 kali sekali.
sumber penyakit. Saya kasih contoh. Saya cek di pasar, saya cek tempat orang jualan makanan. Itu kadang-kadang yang menjual makanan itu pegang barang makanan dia dengan tangan langsung tanpa pakai sarung tangan. Kok gini? Yang masak mie coba lihat, dia pegang-pegang mie yang kalau dia bilang dia mau lagi kue mah, mana yang jaro, mana pakai sarung jaro, langsung imat mie lagi ibu dulu lagi tanam, ada lagi namanya mie jaro, tahu jaro? Mie jaro, itu ngerti. Kenapa nggak pakai sarung tangan? Yang jual nasi kayak gitu juga. Taruh nasi, diambil ikan pakai tangan dia. Ngejar iman kok ibu. Kadang-kadang dia jemput iman itu. Semua pakai tangan. Ya Allah, enggak. Kita menganggap remeh yang namanya bersih, cuci tangan agar jauh kita dari penyakit. Yang ketiga, menjaga jarak. Ini yang tak mungkin, Pak. Kalau dengan ceramah jaga jarak juga tidak mungkin. Ini buktinya nggak ada jaga jarak. Disuruh jaga jarak 1 meter. Kalau dengan ceramah di meter dulu, di meter, mau dulu dia kayak dulu. Tinggal saya sendiri di sini. Ya udah dulu saja. Kita akan saling mengenal, pakai masker, taturinya mendung. Insya Allah mudah-mudahan jauh daripada penyakit corona. Nah, hadirin sekalian, ceramah tetap kita buat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam pandangan Islam, kita sebagai orang mukmin menghadapi musibah ini ada kiat kita hadapi ini. Adik-adik sekalian, menghadapi musibah Islam mengajarkan kita untuk pandai-pandai memanage musibah ini. Manajemen musibah. Yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Surah apa nak? At-Taghabun ayat 11. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Akan berikan hidayah. Buktinya apa? Semakin ditimpa musibah, semakin baik. Semakin ditimpa musibah, semakin khusyuk salatnya. Semakin ditimpa musibah, semakin takwa dia. Berarti orang ini dapat hidayah. Ada yang sebaliknya, ada yang sebaliknya. Semakin ditimpa musibah, semakin lupa sama Allah. Semakin ditimpa musibah, sibuk dengan musibah, salat 3. Berarti orang ini tidak dapat hidayah. Nah, coba lihat adik, kalian meninggal bapak, sibuk nangis, mata-mata gumam biru, mak moci. Jadi kita hanya mau ketika orang meninggal, saya bukan larang tidak boleh nangis. Coba Ustaz tanya, ketika orang meninggal boleh nangis tidak? Boleh. Yang jelas, bukan yang gimana? Boleh tidak? Boleh. Kalau ada Pak Imam di sini, saya mohon memberikan saran, biarkan nangis karena buku. Pengen kamu, wahai mau juga nih. Yang dilarang oleh Nabi an-ni'aha, yang dilarang oleh Rasulullah meratapi. Apa itu meratapi? Pasajah, klik bajet, antu le, raba-raba. Meninggal ayah, klik bajet. Meninggal suami, raba-raba baju ibu. Klik bajet. Yang datang takziah lihat jenazah tak pulang-pulang, maka ibrah pada ini. Oh, nggak boleh meratapi, yang boleh menangis. Mana bukti menangis boleh? Nah, mana buktinya? Ketika Rasulullah meninggal putra beliau,
Maryam binti Syamsun al-Qibtiyah. Ulang. Ya, nama anaknya Ibrahim. Ketika Ibrahim umurnya 14 bulan, setahun 2 bulan, meninggal di pangku Rasulullah. Beliau nangis. Datang sahabat tanya, nama sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tabki? Ya Rasulullah, engkau menangis? Tabki? Sudah bisa bahasa Arab satu ini kan? Tabki, engkau menangis, ibu-ibu nanti kalau suami nangis, ibu datangi, ayah, tabki. Apa kata ayah? Menangis, ya Rasulullah menangis. Apa jawab Rasul? Inna hadza la rahmah. Ini adalah air mata kasih sayang. Sesungguhnya ini air mata kasih sayang. Artinya kalau ada orang meninggal nangis boleh, itulah air mata kasih sayang. Bapak meninggal istri nangis Pak. Karena kalau bapak meninggal istri nggak nangis, mak tuan begini. Duduk Mak tuan. Anak kamu mau? Kalau anak mau mak, hiding dulu. Kita boleh mak, apa ada. Mulut tetap tersenyum, wajah tetap fresh, orangnya tetap ramah. Meskipun berjuta masalah ada di otak kita, tapi Ibu hanya itu pun dengan masalah. Tetap tersenyum. Jangan ada masalah dengan ayah di rumah, emosi terus pulang sekolah. Ada masalah sama adik, ada masalah sama abang berantem, emosinya ke sekolah. Gak boleh. Ibu guru ada masalah di rumah, cukup jangan nampakkan ke ruangan guru. Biar kita yang rasa dengan susah. Di rumah sekolah tetap fresh. Orang guru hidup pun dia masalah. BKP dia yang masalah, kok enggak. Maka mana lewat muka, anak dia buka. Jangan. Kita susah, orang lain jangan susah. BKP dia punya masalah, orang lain yang stroke. Tetap fresh. Itu namanya alam nasyarah laka sadrak. Corona senyum tetap. Biasa aja. Enggak usah tegang dengan suasana Covid, biasa saja. Nah, itu namanya alam nasyarah laka sadrak. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu musibah? Ada yang bisa memberikan definisi musibah? Musibah adalah sesuatu yang menimpa atas diri seseorang, baik ataupun buruk. Itu musibah. Jadi musibah itu jangan diterjemahkan musibah sesuatu yang tidak selalu kita terima. Bukan. Yang namanya musibah sesuatu yang menimpa seseorang, baik ataupun buruk. Itu musibah. Mana ayatnya Ustaz? Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 79. Kata Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja yang menimpa atas dirimu sesuatu kebaikan, nah berarti baik dalam surah. Fa min Allah, itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa atas dirimu sesuatu yang buruk, nah buruk juga musibah. Fa min nafsik, itu kelalaian dirimu sendiri. Berarti yang baik datang dari Allah, yang tidak baik itu karena kesalahan dirimu sendiri. Dua-duanya datang dari Allah. Paham? Halo, paham? Coba dengar lagi. Berarti yang baik dan yang buruk atas nama datang kepada kita itu musibah namanya. Ustaz tanya, kaya musibah bukan? Kaya musibah Pak. Kalau nggak percaya, coba beli mobil baru, plat putih, pasang alarm, jam 3 malam masuk ke garasi rumah kita, tiba-tiba pada malam hidrogen, lompat kucing, imsu, nyetir hebat lagi, pasti gagal, kayak cuma oke. Nah, berarti musibah. Atau contoh lain ibu ini, coba beli 5 pot janda bolong. Letakkan 5 pot janda bolong di teras rumah, itu nggak bisa tidur kita. Kenapa? Pasti dicuri. Ustaz sudah pengalaman. 5 pot lurus tinggal 2 pot. Kemana 3 pot? Dicuri maling. Rupanya pencuri sedang mengincar janda bolong. Rupanya musibah. Kaya musibah, miskin. Hana pencuri kali memang raja